Hai anak-anak, selamat datang di Padepokan Gunung Kinasi. Selamat pagi. Oke, kali ini kalian akan saya berikan sebuah materi tentang sebuah jurus, yaitu jurus mengelola emosi. Jurus ini akan kalian kuasai selama 40 menit ke depan dan kita akan belajar bagaimana cara mengelola emosinya. Tapi sebelumnya, Pak Andreas kepengen kalian belajar senam otak terlebih dahulu agar kalian yang tadi habis istirahat bisa tenang kembali, bisa fokus kembali. Kalian pernah senam otak? Belum? Tangan kanan seperti ini, tangan kiri seperti ini. Tangan kanan ditaruh dagu, tangan kiri di depan. Oke, sekarang tuker. Pokoknya yang di dagu harus seperti ini. Yuk, sekarang kita coba tuker lagi. Masih ada yang susah? Tukar. Tukar lagi. Tukar. 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 Oke. Tepuk tangan dulu buat kalian. Ini namanya senam otak. Andreas masih punya satu lagi buat kalian. Tangan kanan seperti ini. Tangan kiri seperti ini. Taruh di meja. Yang mengepal harus naik, yang lurus, yang terbuka harus maju mundur. Bisa? Coba bareng-bareng sama Pak Andreas ya. Pak Andreas di sini nih. Oke, kita coba. Tukar. Bisa? Tukar lagi. Tukar. Tukar lagi. Oke, tepuk tangan. Itu tadi senam otak dibuat kalian supaya kalian bisa lebih fresh lagi. Oke? Pak Andreas akan langsung masuk ke materinya biar kalian bisa mengerti. Judulnya apa di depan? Menurut kalian, kelola emosi itu ada apa aja? Emosi itu ada apa aja? 1. Marah. Sedih, senang. Kecewa. Bahagia. Kan udah senang tadi ya. Apalagi? Benci, khawatir, jijik. Emosi adalah segala sesuatu di dalam diri kalian yang bisa ada dari otak kalian. Nah, kalau kalian tidak bisa mengelola emosinya, maka kamu yang akan dikendalikan oleh emosi. Jadinya di sini Pak Andreas ingin ngajarin sebuah jurus supaya kalian bisa mengendalikan emosimu agar tidak dikendalikan. Nah, sebelumnya Pak Andreas ingin ngasih sebuah video dan kalian identifikasikan rasa emosi yang kalian tonton dari video ini. Kalau kalian jadi pemilik tokonya,
Kira-kira marah nggak sama orang gila ini? Dia pipis, bau pesing. Ya, tadi videonya
Emosi apa yang kamu rasakan? Sedihan pada saat endingnya ya. Awalnya kalau kamu jadi pemilik toko, marah. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Akhirnya dia marah tanpa mengetahui. Jadi sempat tokonya bau pesing. Ternyata bukan dia yang kencing. Ternyata orang lain yang kencing. Tapi dia jagain tokonya. Sampai akhirnya ada orang mau maling di toko itu, terus dia jagain tokonya. Biar nggak kemalingan, tapi dia akhirnya ketusuk perutnya dan akhirnya mati. Pesan terakhirnya, there is so much more truth that you are blind. Banyak kebenaran yang kamu butakan. Nah, di sini Andreas kepengin mengidentifikasikan emosi yang ada di dalam diri. Tadi Pak Andreas melihat kalian banyak yang, oh ternyata kayak gitu ya, sedih ya, ternyata dia kehilangan juga ya. Menurut kamu, emosi apa yang paling susah dikendalikan oleh diri? Marah. Siapa di sini yang susah banget mengendalikan emosi marah? Angkat tangan. Ada lagi? Siapa yang kalau sedih nggak bisa dibendung? Siapa lagi kalau yang di sini kalau senang nggak bisa ditutup-tutupin? Oke. Nah, Andreas akan ngajarin kalian teknik pernapasan supaya kalian bisa mengendalikan. Nama teknik pernapasannya adalah teknik 4-4-4. Apa? Semuanya berdiri. Oke, kita coba tahan. Tadi kan jurus yang tadi, tangannya di sini, terus turun ke perut. Sekarang kalian tarik nafas, taruh di perut kalian, bukan di dada ya, di perut kalian, tapi lewat hidung selama 4 detik. Oke, kemudian tahan 4 detik dan keluarkan 4 detik. 1, 2, 3. Oke, 4, 4, 4. Ulangi lagi ya, kita ulangi lagi ya. Tarik nafas, berapa? Tahan, keluarkan, keluarkannya lewat, tariknya lewat, ditahannya di mana? 1, 2, 3. Coba lagi, 1, 2, 3. Coba lagi. 1, 2, 3. Coba lagi. Tarik nafas 4, tahan 4, keluarkan 4. Coba lagi. Tarik nafas 4, tahan 4, keluarkan 4. Tarik nafas 4, tahan 4, keluarkan 4. Tarik nafas 4, tahan 4, keluarkan 4. Tarik nafas 4, tahan, keluarkan 4.
Tahu nggak tadi ada yang ketawa, kenapa? Karena tidak bisa mengekspresikan senangnya. Akhirnya ketika nafasnya diatur, ketawanya diem nggak? Kita coba lagi ya. Tarik nafas 4 detik. Tahan 4 detik. Keluarkan 4 detik. Tarik nafas 4 detik. Tahan 4 detik. Keluarkan 4 detik. Oke, sekarang kamu boleh duduk. Kamu udah lebih tenang. Itu adalah trik pernafasan 4-4-4. Gak apa-apa tadi ada yang ketawa karena lucu, mungkin nahannya, bukan temannya lucu. Tapi gak apa-apa. Itu justru jadi kamu tahu bahwa mengendalikan emosi itu juga bagian dari jurus ini. Sampai di sini jelas? Nah, Pak Andreas kepengin kalian ini dibagikan dulu dong, tolong. Tolong dibagikan ya semuanya ya. Semuanya udah dapat? Satu meja satu, sayang, satu meja satu. Andreas punya bolpen nih, nanti kalau kalian yang nggak bawa bolpen. Oke? Anak-anak, sudah? Sebelum masuk ke penjelasan, sudah? Oke. Sebelum masuk ke nanti barengan ya. Sebelum masuk ke penjelasan, Pak Andreas juga akan menjelaskan tentang sistem otak. Nah, di dalam sistem otak kalian ada otak yang mengendalikan emosi kamu. Pak Andreas akan memberikan gambarnya. Oke. Di sini kalian bisa lihat ada otak yang namanya neurokorteks. Otak yang neurokorteks itu adalah otak yang menyelimuti bagian paling luar dari otak kalian. Nah, kemudian di dalamnya neurokorteks itu, di dalam otak yang besar kalian itu, ada namanya otak limbik. Nah, di dalamnya lagi ada nama otak yang biasa disebut dengan otak reptil. Nah, ketika kalian tidak bisa mengendalikan emosi kalian, maka otak reptil itu akan terbuka. Biasanya kita sebut dengan dino. Reptil kan dinosaurus ya, atau mau kadal? Dino. Nah, dino itu adalah otak reptil yang bagian paling kecil, di mana dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Salah satu contohnya ketika kamu tahu bahwa dia itu cowok red flag, tapi kamu tetap mau sama dia, itu otak reptilmu sedang terbuka. Dia tidak bisa dikendalikan oleh neurokorteksnya dan otak limbiknya. Neurokorteks dan limbik itu ngasih tahu kamu
bahwa dia itu red flag, tapi kamu tetap mau sama dia. Atau dia sudah menyakitimu, tapi kamu tetap mau sama dia. Itu contohnya. Nah, gimana caranya? Kamu bisa lihat di sini ya. Ada otak Dino sama-sama keluar. Sama seperti halnya emosi. Ketika ada orang marah-marah, otak Dinonya itu dia lagi terbuka. Nah, sekarang Pak Andreas pengen kalian tangannya di depan. 4 jari seperti ini dibuka dan jempol ditutup. Oke? Ini adalah kondisi otak kalian dengan Dino yang terbuka. Sekarang kalian tutup. Ini adalah kondisi otak Dino kalian tertutup. Nah, cara ini cukup efektif ketika kamu sedang tidak bisa dikendalikan oleh emosimu. Ketika kamu ingin mengendalikan emosimu, lakukan ini. Kita coba. Jadi kalau kamu tahu-tahu lagi marah, coba ini. Pernapasan 4 x 3 kali dengan cara seperti ini. Oke. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi ada dokter namanya Dr. Dan Siegel. Dia sudah membuat penelitian seperti ini. Mungkin teman-temanmu yang lain yang hari ini tidak ikut materi ini, mereka belum tahu. Tapi mungkin Pak Andreas akan memberikan materi ini ke mereka. Nah, otak ini akan membantu kalian untuk mengendalikan. Cara ini akan membantu kalian untuk mengendalikan emosi kalian agar kalian tidak dikendalikan oleh emosi. Tadi ada apa aja? Yang paling susah dikendalikan adalah siapa yang paling susah mengendalikan marah? Pak Andreas sering melihat Rifki marah, tapi dia bisa mengendalikannya. Tepuk tangan dulu buat Rifki. Sering Pak Andreas lihat Rifki marah, tapi dia mampu mengendalikan dengan diem. Nah, Pak Andreas juga punya trik satu lagi supaya kalian bisa mengendalikan diri kalian. Namanya time out. Nah, di time out ini kalian boleh milih sesuai dengan apa yang kalian sukai. Oke, kita lihat lingkaran yang ini ada roda pilihan. Roda pilihan itu ada beberapa cara ketika kalian sedang menghadapi sesuatu yang membuat kalian emosi. Yang pertama ada apologize atau meminta maaf. Yang kedua ada walk away atau pergi. Yang ketiga adalah family meeting atau bertemu dengan keluarga, teman, orang-orang yang kita sayangi. Atau use an I message atau pakai kata-kata yang menggantikan. Misalkan kamu ingin mengatakan contohnya, saya sedih karena kamu melakukan itu. Atau saya marah karena kamu melakukan itu. Tetapi kita ganti katanya. Kamu melakukan itu membuat saya sedih. Diganti katanya. Maka kalian akan bisa mengendalikannya. Yang selanjutnya ada tell them to stop. Katakan kepada mereka untuk berhenti. Stop. Kalau dia sudah melakukan yang membuat kamu emosi atau marah atau sedih atau gembira. Count to 10 to cool off. Hitung sampai 10 detik untuk menenangkan dirimu. Go to another game atau pergi ke pembahasan yang lain.
Share and take turn. Silakan berbagi dan ganti posisinya. Terus kemudian, udah ya, apologize. Nah, dari time out ini, pilih 3 hal yang membuat, yang pernah kamu praktekkan. Tulis di kertas itu. Buat lingkaran, kayak pizza lingkarannya, terus gambar kue ada kakinya. Minjem pulpen temennya. Barengan aja. Iya nggak apa-apa, barengan jadi satu aja nggak apa-apa. Iya, satu lingkaran aja. Boleh. Masa Pak Andreas melarang kamu ke toilet? Satu aja. Satu lingkaran maksudnya. Isinya 3. Pilih 3 hal yang pernah kamu lakukan di metode time out ini. Apa? Iya dong. 3 aja nggak apa-apa. Tiga. Nah, bikin 3 hal yang pernah kalian lakukan. Boleh 4 kalau pernah. Gimana? Yang mana? Count to 10 to cool off. Hitung 10 detik untuk menenangkan dirimu. Stop, tell them to stop. Katakan kepada mereka untuk berhenti. Stop. Oke, sudah? Belum? Nggak usah. Tell them to stop. Katakan kepada mereka untuk berhenti. Duduk, Ki. Duduk. Pindah topik, ganti topik. Sudah? Belum. Oke, pilih. Mana yang pernah kalian lakukan? Kalau Pak Andreas ya, kalau Pak Andreas count to 10, walk away, terus tell them to stop.
Halo Pak Andreas. Sudah belum? Belum. Ini mau ganti topik ya, Bang? Ganti topik. Kakinya lucu sekali. Ini kucingnya mau Pak. Iya. Itu tidur. Oh iya, jadi kaki jarinya 4 ya. Apa, Pak? Share and take turns. Berbagi dan ambil giliran. Jadi kamu ngambil alih. Intinya, mengambil alih pembahasan. Misalnya, kamu kok jelek banget, kamu marah gitu kan. Nah, terus kamu jelek banget sih. Oh, oke. Kalau begitu kita ganti topik. Terus kita ngomong bahas yang lain untuk mengganti pembahasan itu dengan pembahasan. Use an I message berarti kamu mengganti bahasanya. Kamu melakukan itu, kan biasanya kamu menghakimi. Kalau misalnya kamu jahat sih, kalau enggak kamu ganti use an I message. Saya merasa sedih karena kamu melakukan itu. Kata depan saya dulu. Saya merasa bahagia karena kamu melakukan itu. Saya merasa marah karena kamu seperti itu. Oke, guys, semuanya lihat ke depan. Semuanya lihat ke depan. Halo. Oke, kita bahas satu-satu lagi ya. Yang belum pernah use an I message siapa? Use an I message. Gunakan pesan aku. Belum pernah? Oke, Pak Andreas akan jelaskan. Use an I message adalah sebuah cara time out untuk kalian bisa menggunakan bahasa yang lain. Sudah? Oke. Gantian Pak Andreas bicara ya. Use an I message itu ketika ada seseorang yang membuatmu marah, membuatmu sedih, membuatmu kecewa, atau yang menyakitimu, kamu bisa menggunakan I message. Kalau biasanya kamu bilang, kamu bikin aku marah, kamu bikin aku benci, kamu bikin aku sedih. Sudah? Kamu bikin aku kecewa. Ganti dengan bahasa, saya merasa sedih karena kamu seperti itu. Saya merasa marah karena kamu seperti itu. Saya merasa kecewa karena kamu seperti itu. Itu namanya I message. Bisa coba dipraktekin? Oke, ketika Pak Andreas bikin kamu sedih, apa yang akan kamu katakan? Saya merasa sedih karena Pak Andreas. Misalnya Pak Andreas ngejek kamu. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Bukan Pak Andreas mengejek saya.
Pak Andreas bikin saya sedih. Gitu. Bukan seperti itu. Tapi ada kata sayanya dulu. Jelas? Coba praktekin lagi. Pak Andreas bikin kamu marah karena Pak Andreas melanggar janji. 1, 2, 3. Oke, itu namanya iMessage. Sudah paham? Oke. Terus siapa di sini yang pernah tell them to stop? Siapa yang pernah? Oke. Ketika ada orang yang menyakitimu, kamu mengatakan stop. Sekarang kita coba tepuk stop ya. Sekarang semuanya berdiri deh. Oke, semuanya berdiri dah. Oke. Kalau ada orang yang tahu-tahu menyakitimu, cobain tepuk stop. Oh, oh. Oh, oh. Oh, stop. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oh, oh. Oh, oh. Sekali lagi. Pak Andreas sampai batuk. Tepuk stop. Oke, duduk lagi. Baik anak-anak. Itu tadi adalah beberapa hal untuk bisa mengendalikan emosimu. Yang pertama, 1 tadi apa? Nafas. Yang kedua, dan yang terakhir adalah oke, kamu bisa milih cara time out yang ada di sini. Ada time out family meeting, use an iMessage, tell them, count to 10, go to another game, share and take turns, apologize, and walk. Gak apa-apa kalau ada orang yang menyakitimu dan kamu pergi. Itu hakmu. Ya, itu hakmu ketika ada orang yang menyakitimu dan kamu pergi. Itu menjadi hakmu. Boleh kamu melakukannya. Bentar, laptop Andreas mati. Jadi kamu boleh pergi. Misalkan ada orang yang tahu-tahu menyakitimu, bilang kamu misalnya, kamu jelek banget sih. Terus disuruh stop, nggak mau. Coba aja ya, mungkin next time ini bisa dipakai. Kalau tahu-tahu ada orang yang bikin marah-marah ke kamu. Hah? Orang itu pasti langsung gak jadi marah. Cobain ya, siapa tahu bisa. Oke? Jadi yang pertama tadi kamu harus apa? 4. Yang kedua, dan oke, kamu bisa mempraktekkan ini di rumah, di kehidupan sehari-hari. Boleh kamu melakukannya. Kenapa? Karena emosimu itu urusanmu. Ya, bukan urusan orang lain. Jadi kalau kamu lagi emosi, kamu yang mengendalikan dirimu. Kamu bisa nggak mengendalikan orang lain? Yang bisa kamu kendalikan siapa? Jadi yang bisa mengendalikan dirimu adalah dirimu sendiri. Mari kita kelola emosi. Tepuk tangan dulu buat kalian. Jadi di sini Pak Andreas kepengen ngasih selamat ke kamu semuanya.
Karena kalian sudah menjadi pendekar dan berhasil menguasai jurus kelola emosi. Tepuk tangan dulu buat kalian. Sampai jumpa di jurus yang selanjutnya. Pak Andreas masih punya jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Siapa mau dapat jurus yang ketiga? Oke, next kita akan mempelajari jurus yang ketiga supaya kamu bisa makin sakti menjadi pendekar. Terima kasih, selamat siang, dan kalian boleh kembali ke kelas kalian.